ketaatan kepada Allah. Jadi kenikmatan yang diberikan oleh Allah kita manfaatkan untuk melakukan ketaatan. Penglihatan, pendengaran, tangan, kaki, dan seluruh jiwa dan raga kita manfaatkan untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Nah, disitulah kemudian tercipta atau terwujud aplikasi syukur. Tapi kalau kemudian apa yang dinikmatkan kepada kita oleh Allah kita manfaatkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka apa? Berarti kita mengkufuri nikmat Allah. Kita mengkufuri nikmat Allah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini ada setengah dari sikap utama seorang yang beriman, yaitu sabar, yang insya Allah akan kita coba kaji bersama. Terkhusus adalah pada poin fadhailus sabri, yaitu keutamaan sabar. Sehingga ketika kita mengetahui keutamaan sabar, maka kita akan termotivasi untuk bisa berupaya kita bersabar. Dan kita sudah mengetahui bahwa sabar itu adalah aktif. Sabar itu aktif. Aktif untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa di antara aspek sabar itu adalah as-sabru ala ta'atillah. Sabar di atas ketaatan kepada Allah. Ya, kita sholat, kita duduk untuk mengaji, kita berpuasa, kita berbakti kepada orang tua, kita membantu fakir miskin, dan seluruh kebaikan-kebaikan yang ada. Ketika kita berusaha untuk melakukan itu, maka sejatinya kita sedang mempraktekkan sabar, sedang mempraktekkan sabar. Oleh karena itu, duduknya kita sekarang ini sabar tidak Pak? Sabar, ya, sabar sekali. Bapak duduk diam anteng, masya Allah, ya, itu memerlukan kesabaran. Ya. Kemudian juga sabar untuk kita menjauhkan diri dari segala bentuk maksiat. Bagaimana penglihatan kita tundukkan ketika di depan kita ada maksiat, ada apa? Pandangan yang diharamkan, pandangan yang haram untuk kita lihat, maka kita ghadul basar, ya. Ghadul basar itu tidak mesti kita tundukkan, tapi kita palingkan, kita jaga pandangan kita. Kita jaga pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan tadi. Maka itu masuk dalam kategori iffah. Bagaimana kita menjaga kehormatan kita, menjaga harga diri kita. Itu kafun nafsi. Jadi menahan diri kita dari setiap apa? An syahwati al-ain wal farji, dari syahwat, ya, baik yang kemudian diawali oleh penglihatan mata kita dan juga syahwat kemaluan. Maka itu iffah. Bagaimana kita bersabar untuk menahan diri dari segala bentuk maksiat. Karena pandangan ini sangat dahsyat untuk mempengaruhi jiwa kita. Bahkan jiwa kita bisa melayang
bisa lupa terhadap Allah ketika berhadapan dengan maksiat. Apalagi hal itu kemudian didorong oleh potensi buruk dalam diri kita yang lebih dominan, yaitu dari qarin jin kita. Was-wasnya lebih dahsyat dibandingkan qarin malaikah. Maka sinergi antara energi negatif yang satu dengan yang lain, hawa nafsu kita mendorong untuk berbuat maksiat, lebih-lebih kemudian dipompa lagi oleh qarin dari jin yang ada pada diri setiap kita. Maka di sini perlu adanya kita terus belajar menghindarkan diri dari segala bentuk maksiat kepada Allah. Dan ketika kita berusaha itu, maka kita sebetulnya sedang bersabar, terus berlatih sabar. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita senantiasa menancapkan dalam hati kita itu adanya sikap ridha terhadap takdir Allah. Apapun takdir Allah yang telah ditetapkan kepada kita, maka kita berusaha untuk menghadirkan sikap ridha. Kita menerima dengan sepenuh hati. Kita menerima dengan penuh kerelaan, dan kita iringkan sikap penerimaan itu dengan adanya sikap husnudzon, dengan perasaan husnudzon. Kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Maka itulah yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa setiap urusan orang yang beriman itu akan bernilai menakjubkan. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya urusan orang yang beriman semuanya, disebutkan oleh Rasulullah SAW, kullahu, atau dalam sighah bahasa yang lain jami'ahu, semuanya. Setiap urusan orang yang beriman, kullahu, ya, semuanya, lahu khairun, bagi orang yang beriman itu bernilai khairun. Khairun itu terbaik, dan itu pasti terbaik. Walaupun bisa jadi setiap kita ketika menghadapi sesuatu yang menimpa kita, kita belum tahu ini hikmahnya apa sih. Bisa jadi setelah sekian lama baru ketahuan, oh hikmahnya seperti ini, manfaatnya seperti ini. Nah, sikap ridho kita mendahului keinginan tahu kita terhadap hikmah itu. Hikmah itu pasti ada. Setiap peristiwa itu pasti ada hikmah bagi kita, walaupun tidak secepat seperti halnya keinginan kita untuk mengetahui hikmah itu. Tapi yang kita dahulukan, sikap yang muncul di awal kali adalah apa? Kita ridho terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah.
Dan sinergikan ridho itu dengan apa? Husnudzon kita, baik sangka kita kepada Allah. Dan kita terus tancapkan bahwa apa? Apa yang diberikan atau ditetapkan oleh Allah itulah yang khairun, terbaik. Nah, inilah yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah, menakjubkan ini. Urusan orang yang beriman ini menakjubkan sekali. Karena semuanya bernilai kebaikan. Bukan sekedar kebaikan, terbaik, khairun. Dan beliau tegaskan lagi, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tidaklah hal itu akan diperoleh oleh seseorang kecuali dia itu beriman. Kecuali orang itu beriman. Jadi sesuatu yang terbaik, nilai yang terbaik itu tidak akan kemudian diraih kecuali kita apa? Kita memiliki iman. Nah, ketika memiliki memiliki iman itu, maka akan memunculkan sikap yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW, in asabathu sarra syakara. Ketika ditimpa sesuatu yang membuat bahagia hati, maka apa? Bersyukur. Tadi sudah disebutkan bagaimana konsep syukur. Bersyukur, sebagaimana disebutkan juga oleh para ulama bahwa syukur itu adalah ta'atul mun'im. Bagaimana kita senantiasa mewujudkan ketaatan kepada al-mun'im, yaitu zat yang maha memberikan nikmat. Ta'atul mun'im. Kemudian dinyatakan oleh Rasulullah SAW, fakana khairal lahu. Maka ketika orang yang beriman mendapatkan kebahagiaan dan dimunculkan sikap syukur pada saat itu, maka apa? Maka hal itu adalah bernilai terbaik bagi orang tersebut. Fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabara. Dan sebaliknya, ketika ditimpa musibah yang membuat hati sedih, ya, susah, sengsara, ya, dunia terasa sempit, ya, pada saat itu maka apa? Sabara. Maka orang tersebut memunculkan sikap yaitu sabar. Apa endingnya? Fakana khairal lahu. Maka hal itu bernilai terbaik bagi orang tersebut. Maka kesimpulan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di permulaan beliau menyebutkan hadis tadi, bahwa setiap urusan orang yang beriman itu bernilai terbaik, ya, itu akan terwujud ketika apa? Ketika orang yang beriman mendapatkan nikmat yang membahagiakan, bersyukur. Ketika mendapatkan sesuatu musibah yang membuat hati sedih, maka apa? Bersabar. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka 3 aspek kesabaran yang secara singkat tadi saya sebutkan, yaitu sabar kita untuk terus taat, sabar kita untuk meninggalkan maksiat, sabar kita untuk senantiasa apa? Ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika 3 aspek itu kita berusaha untuk mengaplikasikan, mewujudkan, membuktikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah nanti akan mendapatkan keutamaan-keutamaan dari kesabaran yang sudah kita upayakan tersebut. Apa saja diantaranya? Beberapa poin, kalau tidak salah pernah saya sampaikan di khutbah Jumat di sini. Ketika khutbah Jumat saya sampaikan beberapa poin terkait keutamaan sabar. Di antaranya adalah orang yang bersabar itu akan mendapatkan cinta Allah.
orang yang bersabar akan mendapatkan cinta Allah. Dalam potongan firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 146, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallahu yuhibbus sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. Inilah yang menjadi istidlalnya, yang menjadi dalilnya bahwa apa? Orang yang senantiasa memiliki sifat sabar, maka orang tersebut akan meraih cinta Allah. Orang yang senantiasa berupaya untuk memunculkan sifat sabar dalam kehidupan sehari-hari, maka apa? Maka orang tersebut akan meraih cinta Allah. Apa manfaat ketika Allah sudah cinta kepada kita? Ketika Allah sudah cinta kepada kita, karena kita mempraktekkan kesabaran, kita terus menjaga sholat kita ridho terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah selama hampir 2 tahun ini, apa? Iya, kita banyak keterbatasan. Terbatas untuk aktivitas, terbatas untuk bertemu, terbatas untuk bekerja, ya, dan serba terbatas. Ya. Bahkan sholat di masjid pun beberapa saat yang lalu terbatas juga. Nah, ketika kemudian kita ridho terhadap itu dan kita yakin bahwa ini insya Allah terbaik, ini pasti yang terbaik, ya, pasti yang terbaik, dan banyak hikmah yang kemudian nanti akan Allah tampakkan kepada kita insya Allah. Maka apa? Maka ketika kita memunculkan sikap sabar itu dalam kehidupan sehari-hari, bukan malah kemudian putus asa, ya, sehingga meninggalkan sholat. Udahlah, ngapain sholat? Sholat juga keadaan tetap saja seperti ini, ya, bahkan lebih memperburuk keadaan. Nah, ketika kemudian kita menghindarkan diri dari sikap-sikap seperti itu dan kita terus memunculkan kesabaran, maka apa? Allah Subhanahu wa taala sejatinya adalah cinta kepada kita. Dan ketika Allah sudah cinta kepada kita, maka apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, idza ahbabtuhu, dalam hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yubsiru bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Jadi ketika Allah sudah cinta, maka apa? Allah akan menjadi pendengaran orang tersebut, Allah akan menjadi penglihatan orang tersebut, Allah akan memberikan petunjuk kepada tangan dan kakinya. Jadi ketika Allah sudah cinta, maka Allah apa? Akan memberikan petunjuk kepada 4 komponen inti dalam diri kita, yaitu penglihatan, pendengaran, kemudian tangan dan kaki. Karena 4 komponen ini sangat potensi untuk melakukan ketaatan, dan sebaliknya juga sangat berpotensi untuk melakukan kemaksiatan. Dari mata, ketika melihat ketaatan, maka akan tergerak tangan kaki untuk menuju kepada sumber ketaatan itu. Tapi kalau di depannya ada kemaksiatan, bisa jadi ketika mata melihat, tangan dan kaki tergerak untuk ikut melakukan kemaksiatan itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ketika Allah sudah memberikan cintanya kepada kita, maka apa? Kita akan dimudahkan untuk apa? Untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Allah akan memudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga mata kita itu akan diarahkan untuk melihat yang baik. Telinga kita
diarahkan untuk mendengar yang baik. Tangan dan kaki kita diarahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dan aktivitas yang baik. Dan sebaliknya kemudian mata, telinga, ya, penglihatan, pendengaran, tangan dan kaki akan dihindarkan dari sumber-sumber dosa, dari sumber-sumber maksiat. Itu ketika Allah mencintai kita. Dan cinta itu diraih dengan apa tadi, Pak? Dengan sabar. Dengan kesabaran yang kita buktikan. Berarti ketika kita senantiasa melakukan sholat, itu secara tidak langsung kita ingin Allah cinta kepada kita. Tapi kalau kita meninggalkan sholat, maka apa? Secara tidak langsung kita itu apa? Ingin Allah benci kepada kita. Karena di antara siksa yang sangat dahsyat adalah orang yang meninggalkan sholat. Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar ini? Maka apa jawab mereka? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu nggak pernah sholat. Kami dulu nggak pernah sholat. Sehingga ketika kita istiqomah untuk sholat, sejatinya kita itu sedang meraih hati Allah ini, sedang berusaha meraih cinta Allah. Ketika kita berpuasa, berbakti kepada orang tua dan berbuat kebaikan-kebaikan, itu sejatinya apa? Kita sedang berusaha untuk mendapatkan cinta Allah. Ketika kita bertauhid kepada Allah, sejatinya kita apa? Sedang berusaha mendapatkan cinta Allah. Tapi sebaliknya ketika kita syirik, kita sedang mengundang murka Allah. Mengundang murka Allah. Babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya al-baghyu wal uquq. Ada dua dosa yang kemudian akan disegerakan azabnya di dunia. Al-baghyu wal uquq, yaitu dosa al-baghyu al-zulmu, yaitu kezaliman. Wal uquq, yaitu durhaka kepada orang tua. Jadi kalau kita bertauhid, maka kita dapat cinta Allah. Tapi kalau kita syirik, maka apa? Kita akan naudzubillah, ya, naudzubillah, semoga tidak kita, ya. Maka orang tersebut apa? Akan mendapatkan azab Allah. Akan mendapatkan azab Allah. Wal iyadzubillah. Karena sebesar-besar atau sedahsyat-dahsyatnya kezaliman adalah asyirku, yaitu syirik. Dan disandingkan dengan dosa syirik itu apa? Al-uquq, yaitu durhaka kepada orang tua. Maka durhaka kepada orang tua apa? Akan disegerakan azabnya di dunia. Na'udzubillah. Jadi kalau kita berbakti kepada orang tua berarti apa? Kita berusaha meraih cinta Allah. Tapi kalau kita durhaka kepada orang tua berarti apa? Kita sedang mengundang murka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu ketika Allah sudah mencintai kita, maka apa? Allah akan memberikan tasdid, yaitu petunjuk ke jalan yang benar bagi penglihatan kita, pendengaran kita, tangan dan kaki kita. Ya. Sehingga apa? Kita berpotensi untuk melakukan ketaatan, dan kita berpotensi juga untuk apa? Dimudahkan meninggalkan maksiat. Bisa jadi di depan ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, maka kemudian dengan rahmatnya Allah SWT menyelipkan antara mata dan pandangan yang diharamkan itu, menyelipkan di situ ada penghalang, baik itu mobil atau motor yang lain, sehingga pandangan kita tidak langsung mengena kepada
pandangan yang diharamkan, objek yang diharamkan. Dan bisa jadi itu adalah apa? Itu adalah bentuk bukti bahwa Allah mencintai kita. Tapi kalau nafsu kan otomatis ini mobil ganggu saja ini, ya. Ini mobil ganggu saja nih, ya. Kan jarang-jarang naik motor kemudian lihat, ya Pak. Tapi subhanallah, dengan hikmahnya Allah menyelipkan mobil di situ, ya. Mobil cepat set langsung ada di depan kita. Apalagi tulisan mobilnya apa? Takutlah kepada Allah. Masya Allah, ya. Itu kalau kita renungkan, ini Allah sayang. Allah tidak menghendaki mata kita, penglihatan kita bertamatuk, bersenang-senang dengan yang haram. Walaupun apa? Hawa nafsu ini bergejolak di dalam ini. Ya, kalau bahasa kitanya tuh gedek gitu. Ya. Dongkol banget ini hawa nafsu ini. Ya. Nah itu. Jadi Allah bagaimana melindungi pandangan kita. Demikian pula ini telinga, ya. Bagaimana kemudian Allah lindungi dari pendengaran atau sumber suara yang diharamkan, baik itu ghibah ataupun apa perkara-perkara yang memang tidak diperbolehkan dalam syariat, ya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah sudah cinta maka apa? Wala in sa'alani la u'tiyannahu, yaitu Allah akan mengabulkan doa. Jadi benar-benar ketika hamba itu berdoa kepadaku, meminta kepadaku, la u'tiyannahu, pasti benar-benar akan aku kasih. Tentunya kita juga harus memahami, ya, konsep dikabulkannya doa. Jadi dikabulkannya doa itu ada 3 macam, ya, ada tiga macam. Bisa dikabulkan sesuai permintaan, bisa dikabulkan dengan wujud apa? Kita dipalingkan dari keburukan yang senilai dengan apa yang kita minta kepada Allah. Dan bisa jadi kemudian doa itu dikabulkan tapi nanti diberikannya di akhirat sebagai tabungan. Maka ketika kita berdoa, kok sudah lama berdoa belum kunjung datang sebagaimana yang diminta, bisa jadi Allah berikan 2 opsi yang tadi. Bisa jadi berupa kita dipalingkan dari keburukan, bisa jadi juga doa kita itu nanti ditundakan untuk di akhirat. Berarti apa Pak? Berarti kita harus munculkan sikap tadi itu, apa? Ridho, dan kemudian sinergikan dengan husnuzon, yaitu berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Jangan sampai kita suudzon, karena suudzon ini termasuk dosa besar. Suudzon billah ini termasuk dosa besar. Waliyadzu billah. Ya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah sudah cinta, maka apa doa yang kita panjatkan, selagi doa itu bukan doa kezaliman, ya. Bukan doa kezaliman, ya. Doa kezaliman contohnya apa? Ya, kita mendoakan orang tua cepat mati, cepat meninggal, ya. Ya Allah, saya sudah kepengen warisan, ya Allah. Itu bapak emak sudah sakit-sakitan, percepat ya Allah. Ini kezaliman, dosa, ya. Kemudian doa agar apa? Pasangan terpisah, ya. Baik pasangan itu anak sendiri atau pasangan itu orang lain, ya Allah pisahkanlah mereka ya Allah. Pisahkan sejauh-jauhnya ya Allah. Saya nggak dapat apa gadisnya, semoga janda pun boleh. Ini zalim juga ini.
apalagi kemudian sambil diiringkan mantra-mantra, ya, semar mesem atau apa, jaran goyang, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka doa-doa yang ketika itu memang kebaikan, maka insya Allah doa itu kemudian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala sudah melihat kita adalah orang yang sabar, orang yang bertauhid, ya. Orang yang musallin, rajin sholat, orang yang shaimin, rajin berpuasa, ya. Orang yang munfiqin, orang yang senantiasa berinfak, orang yang mustaghfirin, yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Maka apa? Maka Allah akan cinta kepada kita dan doa kita dikabul, ya. Jangan sepelekan doa, ya. Jangan sepelekan doa, ya. Banyak hal yang bisa jadi tidak atau susah dirubah dengan perbuatan kita, tapi kemudian bisa dirubah dengan izin Allah ketika kita berdoa langsung kepada Allah, zat yang memiliki semuanya. Anak kita setiap hari kita nasihatin nggak berubah-berubah, ya. Kalau orang Jawa bilang lambe ini sudah lambe meniran. Apa lambe meniran? Meniran itu apa? Padi yang kecil-kecil itu meniran. Tadinya padi kan gede, ya Pak. Udah jadi menir gitu. Maksudnya lambe itu udah sampai mau habis gitu. Udah bolak-balik ngasih tahu tapi nggak berubah-berubah. Jangan lupa yang memiliki hati siapa? Allah. Zat yang memiliki hati setiap manusia itu Allah. Jangan lupakan itu. Jangan kita kemudian optimis dengan upaya kita secara real, ya, dengan memberikan nasihat-nasihat, tapi seiring nasihat itu kita iringkan doa. Kita doakan kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada anak kita, kepada saudara kita. Pak Ustadz itu udah bolak-balik saya nasihatin tapi tetap dablek gitu, ya. Ya kita doakan. Bisa jadi dengan doa yang tulus, bizahril ghaib, yang tidak nampak oleh orang yang kita doakan, masya Allah itu mustajab. Apalagi di keheningan malam, diiringi dengan tetesan air mata yang ikhlas, lantunan doa yang tulus, hati yang bersih tanpa ada tujuan-tujuan duniawi yang lain. Maka apa? Bisa jadi kemudian Allah buka hati orang yang kita doakan tadi, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pahalanya besar. Melebihi apa? Baiknya itu melebihi dunia dan isinya. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wala in sa'alani la u'tiyanahu. Ketika orang tersebut berdoa kepada Allah, maka orang yang dicintai itu akan dikabulkan doanya, ya. Kemudian yang ketiga, ketika Allah sudah cinta, maka apa? Wala in ista'adzani la u'izannahu. Ketika hamba itu minta perlindungan, maka pasti aku akan memberikan perlindungan kepada hamba itu. Bagaimana kisah Nabi Nuh, bagaimana kisah Nabiullah Ibrahim, bagaimana kisah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kisah-kisah yang lain. Kisah pemuda Ashabul Ukhdud. Nabiullah Ibrahim ketika dibakar, apa doa yang terlantun dari lisan mulia beliau? Beliau berdoa, di antaranya adalah beliau mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah, cukuplah Allah saja bagiku, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika senangnya, ketika dalam kondisi bahagia, senantiasa ingat Allah. Maka ketika Nabiullah Ibrahim mengalami situasi yang susah, yang genting, bahkan di tengah-tengah api yang begitu besar, karena memang sengaja dibikin
di tengah-tengah lapangan, dikumpulkan masing-masing masyarakat itu mengumpulkan kayu bakar sehingga besar sekali